mengenai tata cara atau antara satu daerah dengan yang lainnya bisa berbeda. Yang terpenting, inti dari kegiatan jasmasan atau pencucian tersebut tidak hilang. Adapun juga waktunya bisa bervariasi, mulai dari Jumat Kliwon, Rebo Pahing, dan seterusnya, selama masih berada dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Saking Dumadi Kasbedo Miring Sambikolo. Pada kesempatan kali ini, sini saya akan mengulas tentang satu suro dan salah satu ritual masyarakat Jawa yang saya ketahui berdasarkan tutur tinular. Mohon simak sampai habis penjelasan saya, dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya, dan apabila adanya perbedaan sudut pandang, kita kembali lagi kepada keyakinan masing-masing. Pada dasarnya, makna malam satu suro memang banyak isi dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tradisi budaya Jawa. Pada dasarnya, hal tersebut dilakukan sebagai bukti kekayaan Indonesia yang beragam-ragam dan perlu untuk dilestarikan. Tapi, tahukah apa itu malam satu suro? Dari berbagai informasi tentang satu suro yang dirangkum atau yang saya rangkum dari berbagai sumber, suro dimaknai sebagai bulan pertama dalam sistem kalender Jawa Islam. Penyebutan kata suro bagi orang Jawa adalah bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Kata tersebut berasal dari kata Asyuro dalam bahasa Arab dan ditentukan oleh pemimpin kerajaan Mataram Islam pada waktu itu, yaitu Sultan Agung. Namun Sultan Agung tidak memadupadankan penanggalan Hijriah dengan tarik sata. Tujuannya dapat merayakan keagamaan diadakan bersama dengan seluruh umat Islam dan menyatukan masyarakat Jawa yang terpecah saat itu antara kaum Abangan atau Kejawen dan Putihan atau umat Islam itu sendiri. Di Indonesia, terkhususnya di suku Jawa, malam satu suro merupakan budaya Jawa yang identik dengan suasana sakral dan mistisnya. Makna malam satu suro bagi masyarakat Jawa di beberapa daerah mengenai bulan suro diartikan sebagai bulan yang menyeramkan, seperti penuh bencana dan bulannya para makhluk gaib. Beberapa orang juga masih percaya dengan berbagai macam mitos yang merugikan pelanggaran, seperti larangan malam
satu suro untuk keluar rumah. Dari berbagai hal yang telah saya sampaikan tadi, banyak juga perayaan tradisi Jawa serta amalan yang dilakukan pada malam satu suro untuk memperingati perayaan malam satu suro atau satu Muharram. Perayaan tersebut seperti topo bisu, tirakatan, kungkum, kirap budaya, dan cuci pusaka. Sedangkan amalan yang bisa dilakukan oleh umat Islam contohnya seperti melakukan puasa sunnah Asyura atau Tasya, harian atau syukuran, makan bersama, dan menyantuni anak yatim. Salah satu tradisi masyarakat Jawa punya sejumlah tradisi khusus yang dilakukan pada malam satu suro. Salah satunya yang sudah terkenal adalah mencuci keris. Tradisi ini sudah eksis sejak zaman dahulu dan terus dilestarikan sampai saat ini. Disandur dari buku Filsafat Jawa, Menguak Filosofi, Laku Hidup, dan Ajaran Leluhur Jawa oleh Sri Wintala Ahmad. Keris adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Jawa atau orang-orang Jawa. Selain digunakan untuk menghadapi musuh di medan laga, keris juga menjadi berguna menambah kepercayaan diri. Dewasa ini, keris memang tak lagi dipergunakan untuk beradu kesaktian di medan laga. Alih-alih keris dijadikan pusaka yang diturunkan secara turun-temurun atau sekedar hiasan di rumah. Namun, hal ini tidak serta-merta menghilangkan fungsi keris sebagai senjata. Peran penting dalam hidup masyarakat Jawa membuat keris nantiasa mendapat tempat khusus. Oleh karena itu, tidak heran bila pemilik keris senantiasa merawat dengan mencuci sebagai permisalan. Pencucian keris umum dilakukan pada malam suro sebagai bagian tradisi. Sejak kapan tradisi ini muncul dan dilakukan rutin? Simak terus video ini sampai habis karena saya akan meringkas seputar sejarah dan makna tradisi mencuci keris malam satu suro berikut ini. Dalam sejarah satu suro diringkas dari jurnal penangkaran bertajuk Tradisi Jamasan Pusaka Bulan Suro, Penggabungan Nilai Budaya Jawa dan Ajaran Agama Islam oleh Lea Rizka Arizki dan Agus M. Fauzi. Tradisi mencuci atau jamasan keris sudah ada sejak Kerajaan Majapahit. Dahulu, pusaka-pusaka sakti Kerajaan Majapahit dicuci dengan mengikuti ritual tertentu. Air yang dipakai pun tidak sembarangan, melainkan peresan jeruk nipis. Dengan pencucian ini diharapkan benda-benda pusaka termasuk keris tidak berkarat ataupun kotor. Lebih lanjut, jamasan keris tidak dikhususkan pada malam satu suro, melainkan bulan suro secara keseluruhan. Mengenai tata cara atau antara satu daerah dengan yang lainnya bisa berbeda. Yang terpenting, inti dari kegiatan jasmasan atau pencucian tersebut tidak hilang. Adapun juga waktunya bisa bervariasi, mulai dari Jumat Kliwon, Rebo Pahing, dan seterusnya.
selama masih berada dalam lingkup bulan Suro. Proses pencucian keris di bulan Suro sebagaimana telah disinggung sekilas dari apa yang saya jabarkan tadi, proses penjamasan keris bisa jadi berbeda antara satu wilayah dengan yang lainnya. Sebagai contoh, berikut ini merupakan urutan tradisi pencucian keris yang saya ketahui berdasarkan rujukan dari tulisan afiliasi Ilafi bertajuk Tradisi Jamasan Pusaka dan Kereta Kencana di Kabupaten Pemalang dalam jurnal Pangandaran, di mana yang pertama adalah yang dilakukan adalah dengan cara pemanjatan doa oleh juru jasmas dan asistennya. Yang kedua, pembakaran kemenyan. Yang ketiga, pembukaan warangka keris. Yang keempat, keris dimasukkan dalam kendi yang berisi air beserta bunga kantil, kenanga, dan melati. Keris dikeringkan dengan kain mori agar lekas kering. Keris diberi irisan jeruk nipis agar awet sekaligus menghilangkan karat yang menempel. Yang ketujuh, keris ditetesi wewangian. Dan yang terakhir adalah keris tidak langsung dimasukkan ke warangka untuk mencegah jamur. Adapun cara yang lain yang dimana dikutip dari dokumen unggahan di Gilip UNS atau Universitas 11 Maret, ada 4 tahap pencucian pusaka di Keraton Jogja dan Solo, yaitu pengambilan pusaka, tirakatan atau semedi, arak-arakan, dan jasmasan itu sendiri. Khusus tahap jamasan pusaka, di mana yang pertama adalah keris direndam di dalam air kelapa muda dan fungsinya untuk melepas kotoran dan karat. Lama waktu perendaman tergantung tebal tipisnya karat yang menempel di bilah keris. Keris dibersihkan dengan irisan jeruk nipis dan buah mengkudu matang yang digosok-gosokkan. Keris dibersihkan dengan air sabun yang terbuat dari campuran buah lerak dan air. Yang kelima, pembersihan ini dilakukan dengan bantuan sikat yang lembut, bisa dengan sikat gigi, salah satu contohnya. Yang keenam, keris dikeringkan. Yang ketujuh, keris direndam dalam larutan warangan yang telah dicampur jeruk nipis dengan tujuan untuk mengeluarkan pamor pada keris. Yang kedelapan, keris dikeringkan kembali. Yang kesembilan, keris diolesi minyak melati atau minyak cendana ataupun bisa minyak apapun yang dimana tidak ada kandungan alkoholnya. Yang ke-10, keris disimpan kembali ke tempat semula. Makna dari mencuci keris di dalam satu suro itu dimana disandur dari situs Puskesmas Cihaur Beauty. Makna pertama jamasan keris adalah merawat tradisi leluhur, bukan tanpa sebab. Seiring berjalan zaman, tradisi pencucian keris bisa jadi menghilang karena generasi muda telah kehilangan minat atau niat dalam melestarikan, walaupun tidak semua. Melakukan tradisi ini juga merupakan simbol penghormatan kepada warisan budaya luhur yang telah melekat sejak lama. Dengan mencuci keris, tak hanya merawat tradisi warisan, pelakuannya juga sudah membantu melestarikan sejarah. Bagi masyarakat yang masih mempercayai kemistisan keris, pembersihan ini punya makna lebih dalam lagi. Dengan menjasmas keris, seseorang dapat terhubung
dan berkomunikasi dengan leluhur. Di samping itu, penjamasan keris juga bermakna ajang pembersihan energi atau roh, dan yang jelas makna mencuci keris bisa sangat bervariasi. Makna-makna tersebut umumnya mencerminkan kepercayaan, nilai budaya, dan pandangan spiritual yang dipegang oleh si pemberi makna atau lingkungan tempat tinggalnya. Kembali lagi, apabila ada suatu perbedaan keyakinan atau kepercayaan perihal keris, cukuplah kita saling menghormati, tidak saling menghina atau merendahkan kepercayaan orang lain. Pada dasarnya kepercayaan adalah hakikat hak masing-masing seseorang. Jangan pernah merendahkan, menjustis ataupun menghina mereka yang berbeda kepercayaan dengan kita. Sekian dari saya. Apabila apa yang disampaikan adanya kesalahan atau kekeliruan, baik secara langsung atau tidak langsung, itu di luar dari kesadaran saya. Dan apabila materi yang saya sampaikan adanya perbedaan atau kesalahan, itu semua dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sampung Dumadi Kalsir Kedo Lirik Sambikolo. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.